warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pada kesempatan siang hari ini, kita di sini akan melakukan wawancara mengenai konseling pendidikan. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri. Saya Marisa Aulia Salsabila yang nantinya sebagai pewawancara dan sumber kita yang bernama siapa Mbak? Ya, perkenalkan nama saya Rizka Laili Fatihah. Oke, di sini kita akan melakukan wawancara mengenai konseling pendidikan. Baik, mungkin bisa langsung saja dimulai, Mbak. Ya, bisa. Oke, yang mau saya tanyakan untuk yang pertama kali itu apa sih Mbak yang dimaksud dengan konseling pendidikan? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya ya Mbak ya. Sebelum kita em, mengerti tentang konseling pendidikan, di sini saya akan menjelaskan terkait konseling itu apa sih. Jadi konseling itu bantuan yang diberikan kepada seorang konselor kepada klien untuk memecahkan sebuah masalah yang dihadapi oleh konseling tersebut. Dengan apa? Dengan sesi wawancara ataupun dilakukan dengan face to face begitu. Nah, sedangkan untuk konseling pendidikan itu sendiri adalah upaya untuk membantu individu melalui proses interaksi pribadi antara konselor dan konseli, terus agar konseli itu mampu memahami terkait masalahnya, dan juga kita sebagai seorang konselor, sebagai guru BK itu harus bisa membantu si siswanya itu memecahkan sebuah masalahnya begitu. Oke, baik. Berarti konseling pendidikan ini adalah suatu konseling yang diberikan kepada siswa di ranah pendidikan gitu ya, Mbak ya, di ranah sekolah begitu ya. Iya, betul sekali. Dan konseling pendidikan itu sangat penting sekali juga ya Mbak terkait terhadap sekolah begitu. Oh, iya iya iya. Selanjutnya mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan kedua ya, Mbak ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang yang dimaksud dengan konseling pendidikan itu apa. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan itu apa saja sih Mbak faktor pendukung keberhasilan konseling pendidikan di dalam sekolah itu? Oke, di sini faktornya tuh agak banyak ya Mbak ya Ya. pastinya ya. Yang pertama itu yaitu ketersediaan konselor yang kompeten. Yang mana ketersediaan konselor yang kompeten itu sangat membantu siswa dalam melakukan sesi konseling dengan guru BK. Karena dengan adanya kesediaan konselor yang kompeten, maka prosesi konseling itu bisa berjalan dengan lancar. Yang mana seorang konselor yang kompeten itu pastinya sudah memiliki pengetahuan terkait sesi konseling begitu. Nah, yang kedua itu yaitu dukungan dari sekolah. Nah, dukungan dari sekolah itu sangat penting sekali ya, terutama pada fasilitas yang diberikan. Contohnya fasilitas seperti ruang BK yang nyaman, terus kemudian fasilitas seorang konselor guru BK tersebut. Terus yang ketiga itu ada hubungan baik antara guru dan siswa. Nah, pastinya di sekolah itu kan ada yang namanya guru dan juga siswa. Di sekolah itu kita harus saling membantu, saling mengerti antara guru dan siswa. Kalau semisal ada siswa yang memiliki masalah, nah tugas guru tugas guru BK itu sangat penting juga, yaitu menanyakan tentang masalah yang dihadapi siswa tersebut. Terus kemudian itu ada keterlibatan orang tua. Jadi tidak hanya keterlibatan kita terhadap guru dan juga siswa saja, tetapi keterlibatan antara orang tua di rumah itu sangat penting. Karena apa? Karena di rumah itu setiap orang tua itu harus mengerti keadaan anaknya. Kalau anaknya misal ada masalah itu bisa berbicara dengan guru BK gitu. Terus kemudian adanya sarana dan prasarana yang baik. Yang sudah saya jelaskan tadi yaitu fasilitas yang memadai. Itu sangat membantu sekali dalam prosesi konseling antara guru BK dan juga siswa tersebut. Begitu.
Oke, baik. Berarti di sini ada beberapa faktor ya, Mbak ya, yang mendukung agar si konseling pendidikan itu akan mencapai keberhasilan begitu. Betul sekali. Dah dari yang tadi Mbak jelaskan itu, sekarang yang saya mau tanyakan itu apakah ada sih kira-kira hadis yang kira-kira bisa dikaitkan dengan materinya Mbak, yang relevan seperti itu, yang bisa relevan digabungkan dengan materinya Mbak. Baik, di sini itu ada hadis yang relevan dengan faktor yaitu hubungan baik antara konselor dan siswa yang berbunyi inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syana, yaitu yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim, yang artinya sesungguhnya kasih sayang itu tidak akan berada pada sesuatu melainkan ia akan menghiasinya dengan kebaikan. Sebaliknya, jika kasih sayang itu dicabut dari sesuatu, melainkan ia akan membuatnya menjadi buruk. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim gitu. Nah, apa sih keterkaitannya antara hadis dan juga hubungan antara konselor dan siswa itu? Jadi di sini relevansinya yaitu membangun kepercayaan dan keterbukaan antara guru BK dan juga siswa gitu. Nah, adanya keterbukaan tersebut itu bisa membuat siswa itu lebih percaya lagi untuk menjelaskan terkait permasalahan yang dihadapinya. Jadi di hadis ini tuh bisa dikatakan itu diibaratkan untuk membangun si kepercayaan siswa kepada si guru BK begitu ya Mbak Iya, ya. betul sekali. Oke, baik, bisa saya terima. Terus selanjutnya, kalau saya boleh tahu Mbak, apa sih fungsi utama konseling pendidikan bagi peserta didik, bagi siswa di dalam suatu sekolah? Fungsi utamanya itu kira-kira apa? Ya, di sini tuh ada banyak juga fungsi terkait konseling pendidikan. Yang pertama itu ada fungsi pemahaman, yang mana seorang guru BK harus membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya, gitu. Terhadap apa sih potensi yang ada di dalam dirinya. Nah, itu seorang guru BK itu harus menggali potensi yang dimiliki dari siswa tersebut. Terus kemudian ada fungsi preventif. Nah, fungsi preventif ini yaitu berfungsi sifatnya lebih ke proaktif dari fungsi-fungsi yang lainnya, yaitu konselor itu senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, terus memfasilitasi dukungan tersebut. Nah, kemudian ada fungsi penyaluran. Nah, fungsi penyaluran ini yaitu yang mana bimbingan dan konseling itu berfungsi untuk membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler gitu. Jadi di setiap sekolah kan pasti ada yang namanya pengembangan untuk siswa-siswa tersebut. Nah, fungsi tersebut itu sangatlah cocok ketika di konseling pendidikan. Terus kemudian yaitu fungsi adaptasi, yang mana fungsi tersebut itu membantu para pelaksana pendidikan kayak kepala sekolah, madrasah, dan staf dan juga guru untuk menyesuaikan program-program yang ada di sekolah. Oke, baik. Terus selanjutnya, prinsip-prinsip apa saja yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan konseling pendidikan itu, Mbak? Oke, untuk prinsip-prinsipnya itu ada 3. Yang pertama itu prinsip keahlian, yang mana yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwasanya seorang konselor itu harus memiliki sebuah kompeten yang sangat baik agar mampu untuk membantu siswa itu dalam menyelesaikan masalah gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu kerahasiaan. Nah, ini asas yang sangat penting dalam sesi konseling ya, yang mana seorang guru BK itu harus merahasiakan segala permasalahan yang dihadapi siswa tersebut. Nah, kecuali kalau semisal si siswa itu menyangkut menyangkut permasalahan dan menyakiti dirinya, itu bisa seorang guru BK itu bisa menjelaskan lagi begitu. Terus kemudian yaitu keterbukaan.
Jadi keterbukaan itu juga sangat penting dalam sesi konseling, yang mana kalau semisal seorang siswa itu terbuka dengan seorang konselornya, maka sesi konseling itu bisa berjalan dengan lancar dan bisa membantu jalannya yang dihadapi oleh siswa tersebut. Gitu. Jadi di sini ada beberapa ya Mbak ya yang harus diperhatikan begitu. Eh, Selanjutnya ini mungkin bisa pertanyaan terakhir ya Mbak ya. Mengapa sih Mbak konseling pendidikan itu kok penting dalam dunia pendidikan saat ini? Menurutnya Mbak itu mengapa kok merasa penting gitu loh adanya konseling pendidikan di dalam sekolah pada zaman sekarang itu? Oke. Jadi di pendidikan, di sekolah itu kan pastinya ada suatu masalah. Entah itu masalah antara temannya ataupun masalah terhadap pribadinya diri sendiri. Nah, kenapa sih kok sangat penting sekali? Karena dengan adanya konseling pendidikan di sekolah itu dapat membantu siswa dalam menggali potensinya. Kayak apa sih kayak potensi yang ada di dalam dirinya begitu. Jadi konseling pendidikan tidak hanya mengetahui kayak kompetensi yang dimiliki siswa, tetapi juga dalam hal mungkin permasalahan keluarga, atau kan biasanya kadangan di dalam keluarga itu ada yang menuntut seorang anaknya itu agar lebih berprestasi, agar lebih baik lah begitu. Kadang kan seorang siswa itu juga kadang kayak aku juga capek, aku juga ingin istirahat dengan cara yaitu tadi nggak usah terlalu dituntut. Nah, sebagai seorang konseling pendidikan itu kita harus apa ya, membantu dia agar tidak tertekan lagi antara tertekan batinnya begitu. Berarti pentingnya itu ya Mbak ya, Iya, harus ada apa konseling pendidikan di dalam suatu sekolah itu untuk membantu siswanya ketika ada problem antara individu dengan yang lainnya atau problem dengan diri sendiri nah gitu. betul sekali. Oke, baik. Mungkin cukup ini saja ya Mbak ya yang saya tanyakan. Eh Diri saya mohon maaf ya Mbak kalau ada kesalahan kata. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.